Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali datang, berdoa dan belajar firman. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai hari ini di dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sebuah pujian yang kembali mengingatkan kita tentang hidup yang kita jalani adalah hidup yang terus boleh mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali katakan dengan sungguh. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dengan sungguh sama-sama kita katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan
Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saudara, mari sama-sama kita datang pada Tuhan pagi ini bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, buat semua pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin ada masalah yang terjadi, bersyukurlah karena itu cara Bapa di surga mengajar kita. Cara Bapa di surga menuntun kita untuk semakin mengenal kasih-Nya yang besar. Dia tidak sembarangan mengizinkan sesuatu terjadi. Dia punya rencana yang indah. Karena itu mari hari ini kita sama-sama datang pada Tuhan bersyukur buat kebaikan-Nya, pertolongan-Nya, pengajaran-Nya, disiplin-Nya yang Bapa di surga boleh nyatakan buat kita. Sama-sama kita datang, kita berdoa bersyukur kepada Bapa. Ya Allah kami yang di surga, kami datang kepadamu bersyukur. Kami bersyukur kalau pagi ini Engkau berikan kami kesempatan boleh bangun. Bersyukur kalau kami boleh memiliki istirahat yang nyaman, yang menyegarkan tubuh kami. Kami bersyukur kalau hari ini pun kami boleh ada waktu untuk datang lagi di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan lagi kami untuk boleh kembali masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang pagi ini kami terima. Kami juga bersyukur Tuhan melihat dan mengingat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Kalau beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa hari belakangan ini ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada kebaikan demi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu di situ Tuhan menyatakan Tuhan setia, Tuhan sayang kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang memelihara kami. Tuhan, pagi ini kami juga mau belajar bersyukur. Kalau beberapa hari belakangan ini ada pergumulan yang terjadi, ada masalah yang terjadi, ada waktu di mana Tuhan disiplin kami, ada waktu di mana Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak nyaman terjadi. Tuhan, kami mau belajar bersyukur karena kami tahu itu adalah cara Tuhan sedang mengajar kami. Itu adalah cara Tuhan sedang menuntun kami. Itu adalah cara Tuhan sedang membimbing kami, membentuk kami. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, kami tahu itu karena Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami. Maka pagi ini kami mau bersyukur untuk pergumulan yang Engkau izinkan ada dalam hidup kami. Kami mau bersyukur untuk disiplin yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur karena itu artinya Tuhan peduli, Tuhan sayang kami, Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau kami bertumbuh makin indah di hadapan Tuhan. Tuhan, maka pagi ini kami bersyukur kepadamu. Kami menaikkan semua ucapan syukur ini karena kami tahu ucapan syukurlah yang sanggup untuk menjaga hati kami. Ucapan syukurlah yang sanggup untuk mengingatkan kami ada pengharapan. Karena waktu kami bersyukur, kami ingat Tuhan baik. Waktu kami bersyukur, kami ingat Tuhan setia. Waktu kami bersyukur, kami ingat Tuhan ada dalam hidup kami. Dan semua ingatan itu yang menolong kami untuk menjalani satu hari ini, Tuhan. Tolong kami untuk menjalani satu hari ini juga dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, yang kedua, mari berdoa. Satu hari ini kita tidak tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi mari sama-sama datang pada Tuhan dan berdoa agar kita terus hidup memuliakan nama Tuhan. Berdoa agar hati kita terus boleh menggenapkan rencana Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Kita meminta Allah mengajar kita agar kita hidup dalam jalan Tuhan, agar semua rencana Bapa digenapi. Mari datang pada Tuhan. Kita mohon kekuatan, mohon pertolongan, agar fokus hidup kita satu hari ini menggenapi rencana Allah, hidup bagi kemuliaan Allah, apapun yang terjadi.
Mari kita mohon kepada Tuhan kekuatan, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami juga datang kepadamu pagi ini. Kami datang dengan kerinduan, memohon kekuatan daripada Engkau. Agar satu hari ini, apapun yang terjadi, kami belajar hidup memuliakan nama-Mu. Kami belajar mengambil keputusan dan memilih yang memuliakan nama Tuhan. Memilih yang benar, memilih keputusan yang boleh menyatakan bahwa Tuhanlah Raja atas hidup kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga. Berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan agar kami boleh hidup menggenapkan rencana Tuhan. Bukan sekedar fokus pada ambisi dan rencana kami, agenda kami. Tapi kami rindu kami boleh hidup menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami sadar kami tidak mengerti detail rencana Tuhan atas hidup kami. Kami tidak tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi beberapa menit, beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan. Kami gak ngerti Tuhan. Tapi kami tahu Engkau punya rencana yang indah. Maka biar dengan hati yang fokus kepada kemuliaan Tuhan, fokus kepada kebenaran Tuhan, di situ kami belajar untuk taat, untuk menyerahkan hidup, bahwa kami sedang menjalani rencana Tuhan atas hidup kami. Rencana di mana Tuhan ditinggikan, diagungkan. Rencana-Mu di mana ambisi dan kedagingan kami, ego kami semakin dikecilkan, direndahkan, ditundukkan. Kami rindu Tuhan kami boleh menjalani hidup yang demikian. Hidup yang menggenapi rencana Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk setia di dalam kebenaran dan kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang satu hari ini. Amin. Sudah kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebuah lagu yang mengajar kita untuk kembali menyadari ada Allah yang menyentuh dan mengubah hidup kita. Dan Allah tersebut adalah Allah yang juga mau agar hidup kita boleh mengalir kasih yang terus memberi, berbagi. Hidup yang boleh menjadi saluran berkat. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk belajar firman-Nya pada pagi ini. Tuhan, kami datang kepadamu memohon kebaikan-Mu untuk kembali mengajar kami kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, untuk kami belajar taat kepada apa yang kami pelajari pagi ini. Kami sungguh berdoa memohon Tuhan menyertai kami. Berdoa juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan sertailah agar kami boleh sama-sama melihat kebaikan Tuhan melampaui segala keterbatasan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama akan membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kutsa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah sebuah kisah yang unik hanya terdapat di dalam Injil Lukas. Saudara, Lukas sengaja menuliskan kisah ini di dalam pewahyuan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidupnya untuk dia boleh mengutarakan, menunjukkan tentang kasih Allah yang universal. Kasih Allah yang sifatnya terbuka bagi semua golongan, yang terbuka bagi semua orang, saudara. Dan kasih Allah yang terbuka bagi semua orang, bagi semua golongan ini dinyatakan bukan saja di dalam Injil, bukan saja dalam kisah ini dalam Injil Lukas, tapi dalam banyak kisah yang lain. Tapi saudara, secara khusus dalam kisah ini Lukas menyoroti bagaimana Allah memakai orang-orang yang pada zaman itu dianggap sebagai orang-orang kelas bawah. Saudara, kisah ini berfokus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, yang dimaksud dengan murid bukan saja ke-12 murid, tetapi juga orang-orang yang mengikut Yesus yang bersama-sama dengan para murid ada di dalam rombongan itu. Dan Lukas kemudian memfokuskan kisah ini, saudara, kepada perempuan-perempuan. Saudara, menjadi sebuah hal yang menarik karena sekali lagi perempuan pada zaman itu adalah orang yang dianggap sebagai golongan rendah, golongan kelas bawah, di mana mereka tidak punya otoritas untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya keagamaan. Saudara, hal-hal yang sifatnya ritual keagamaan, saudara, itu diberikan tempat hanya bagi para lelaki, hanya bagi para pria. Tidak ada imam yang berasal dari gender wanita. Tidak ada orang-orang Farisi, tidak ada tua-tua, tidak ada ahli Taurat yang berasal dari kalangan wanita. Pemimpin-pemimpin agama, saudara, orang-orang yang juga kemudian melayani dalam bait Allah, saudara, semuanya adalah pria. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang menarik di tengah-tengah sebuah kondisi yang menekankan kelaki-lakian, kepriaan, patriarkal itu, saudara. Saudara, Lukas mencatat tentang perempuan-perempuan yang memberikan kehidupan mereka sebagai pelayan di hadapan Tuhan.
Saudara, menarik bahwa pelayanan yang dikerjakan bukan pelayanan yang ada di bait Allah, bukan yang terbatas oleh tembok, bukan yang terbatas oleh organisasi. Tetapi pelayanan dikerjakan oleh wanita-wanita ini adalah pelayanan yang sifatnya mensupport apa yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara, maka para wanita ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk kemudian menjadi dukungan, untuk mendukung pelayanan daripada Yesus dan murid-muridnya. Siapa wanita ini? Saudara, wanita ini disebutkan namanya. Tidak semuanya, saudara, tetapi ada 3 nama yang disebutkan. Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kutsa, dan juga Susana. Saudara, kita tidak mengerti dan tidak mengetahui banyak backgroundnya, seperti apa sebenarnya wanita-wanita ini. Saudara, yang dijelaskan paling detail adalah Maria Magdalena. Saudara, ada sebuah kisah di mana Maria Magdalena ini dikatakan dia dirasuki oleh roh jahat, bahkan dikatakan 7 roh jahat. Ini bukan cuma sekedar bicara jumlahnya 7, tetapi menyatakan tentang betapa penuhnya, sempurnanya kerasukan yang dikerjakan oleh roh jahat itu, bagaimana totalitas hidup daripada Maria Magdalena itu dikekang oleh roh jahat. Soalnya menjadi sebuah hal yang menarik karena Maria yang disebut Magdalena ini kemudian dibebaskan oleh Yesus Kristus, saudara. Dilepaskan daripada kerasukan roh jahat itu. Dan saudara, ketika kemudian dilepaskan daripada kerasukan roh jahat itu, diceritakan dalam kisah ini kemudian dia menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Lalu ada wanita yang lain, yaitu Yohana istri Kutsa. Kita tidak diberitahu apa yang terjadi, pertemuan seperti apa, peristiwa seperti apa yang kemudian mengubahkan kehidupan daripada Yohana ini, saudara. Tapi kita diberitahu oleh Lukas bahwa Yohana ini adalah seorang bangsawan, wanita kelas atas, seorang yang dikatakan sebagai istri Kutsa. Kutsa sebagai bendahara Herodes. Herodes adalah raja orang Israel pada zaman itu, yang dipercayakan menjadi raja orang Israel pada waktu itu. Sehingga kita bisa lihat bahwa Yohana ini sudah terbiasa dengan kehidupan mewah, sudah terbiasa dengan berbagai hal yang sifatnya sangat indah, sangat baik sekali kualitasnya mungkin, makanan-makanan yang berlimpah, pakaian yang begitu cantik dan indah, pelayanan-pelayanan yang mungkin begitu berkualitas. Tetapi diceritakan dalam kisah ini, Yohana ini juga menjadi perempuan yang bersama-sama dengan rombongan itu melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kemudian ceritakan ada nama lain, Susana. Saudara, kita tidak dikasih tahu siapa Susana ini. Tidak diberitahu siapa orang ini, bagaimana perjumpaannya dengan Yesus. Tetapi kita diberitahukan dalam kisah yang lain, Susana ini adalah termasuk salah satu yang pergi ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah sebagai penghormatan kepada jasad Yesus. Tapi kita tidak dikasih tahu, saudara, status sosial Susana. Tidak dikasih tahu latar belakang perjumpaan dengan Yesus. Seolah-olah Susana ini adalah orang biasa. Dia bukan seperti Maria Magdalena yang di dalam anggapan Yahudi pada zaman itu dianggap sebagai orang yang rendahan karena berdosa, dirasuki roh jahat. Hidupnya pernah mengalami masa yang kelam sekali. Kita tidak diceritakan memang seperti apa kelamnya ketika dia dirasuk roh jahat, apa yang terjadi, seperti apa rusaknya. Kita nggak dikasih tahu, saudara. Tetapi dengan sebuah istilah dirasuk roh jahat sudah memberikan sebuah kelas. Ini kelas bawah, ada aib yang pernah dialami. Kita dikasih tahu ada kelas atas, yaitu Yohana istri Kutsa, bangsawan, orang yang hidup mewah, orang-orang yang punya kekayaan. Tapi kita juga dikasih tahu ada kelas menengah, yang gak punya aib, tapi juga gak kaya-kaya banget. Orang yang biasa-biasa aja. Sepertinya gak perlu diceritakan latar belakangnya yang tidak terlalu menarik, atau tidak perlu diceritakan tentang kelebihannya yang memang tidak terlalu besar mungkin, tidak terlalu menarik juga kelebihannya. Susana, biasa-biasa aja. Setelah saya melihat kisah ini seperti mencakup dari berbagai kelas. Orang yang kelas bawah, orang kelas atas, kelas yang biasa-biasa aja. Dan mereka ini adalah dari kelas yang kalau dilihat dalam struktur sosialnya orang Yahudi adalah kelas yang bawah. Wanita, perempuan, kelas bawah. Tapi di dalam struktur sosial yang seperti itu, Saudara, Allah tetap memberikan kesempatan buat mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Saudara, tentu kita membaca dalam kisah ini, keterlibatan mereka dalam pelayanan, saudara-saudara, tentu diawali dengan perjumpaan mereka kepada Kristus.
Saudara, tidak mungkin mereka ikut melayani Kristus. Tidak mungkin mereka ikut kemudian mensupport, mendukung pelayanan Yesus bersama dengan 12 muridnya kalau tidak ada perjumpaan yang spesial. Sekalipun yang kita bisa lihat hanya dari Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara, saya percaya pasti ada yang terjadi dalam diri Yohana, pasti ada yang terjadi dalam diri Susana, di mana perjumpaan mereka bersama dengan Kristus yang kemudian menjadi pemicu mereka melayani Kristus. Saudara, maka saya bisa bayangkan pasti ada kebaikan Kristus yang mereka alami. Pasti ada pertolongan Tuhan yang mereka pernah rasakan. Atau ada keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka, yang kemudian membuka mata mereka untuk melihat bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa. Dia bukan sekedar rabi, dia bukan sekedar nabi. Saudara, ada sesuatu yang kemudian Tuhan kerjakan yang membuka mata mereka untuk kemudian pada akhirnya ketiga wanita ini dan wanita-wanita yang lain menyerahkan hidup mereka, mengikut Yesus dan melayani Yesus, menjadi satu kelompok yang dipakai untuk mensupport pelayanan Kristus yang berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, mereka yang kelas bawah ini dipakai untuk memperluas Injil Kerajaan Allah. Perjumpaan dengan Kristus mengubah hidup mereka. Sekalipun mereka mungkin dari kelas bawah, kelas atas, kelas biasa-biasa aja. Tapi Tuhan pakai untuk memperluas pengaruh Injil Kerajaan Allah di kota-kota, di desa-desa. Saudara, kalau bisa melihat apa yang terjadi ini, saudara, saya rasa ini menjadi bagian yang seharusnya juga terjadi dalam kehidupan kita. Perjumpaan kita bersama dengan Kristus. Saudara, saya rasa itu menjadi sesuatu yang kita alami, bukan? Saudara, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, yang kemudian mengubah hati saudara, membuka mata saudara, melihat bahwa Yesus Tuhan. Dan Dia adalah pribadi yang layak menerima pelayanan kita, persembahan hidup kita. Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang pantas untuk kemudian menjadi satu-satunya Tuhan di mana kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Dan bukankah kita juga adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas? Saudara, saya tidak menyangkali saudara adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan itu. Demikian juga dengan saya. Mungkin ada di antara kita yang pernah punya aib sangat memalukan. Punya masalah-masalah zaman dulu yang sangat-sangat menyedihkan. Seolah-olah kayaknya gak ada harapan, tapi kemudian Tuhan lakukan mujizat. Tuhan bukakan sesuatu. Tuhan kerjakan hal yang istimewa. Dan kemudian mengubah hidup kita. Kita mungkin biasa-biasa aja. Kita gak punya aib. Kita juga gak punya sesuatu yang terlalu menarik. Kita biasa-biasa aja. Atau mungkin Tuhan izinkan saudara seperti halnya Yohana istri Kutsa. Saudara diberikan status sosial tertentu, saudara diberikan status ekonomi tertentu, saudara diberikan sebuah relasi networking tertentu bersama dengan orang-orang tertentu. Saudara, kemudian Tuhan berikan saudara dalam kelas atas, dalam status sosial. Saudara, saya tidak menyangkali ada status sosial seperti itu, ada pembagian seperti itu, dan Tuhan memberikan tempat kepada setiap kita dalam keunikan kita masing-masing. Tapi kalau Maria Magdalena, Yohana, Susana mau mempersembahkan hidup mereka melayani Tuhan, sekalipun mereka berbeda status sosial, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga punya hati yang mau melayani Tuhan? Ataukah saudara merasa hidup saudara dulu terlalu buruk sehingga tidak pantas untuk melayani Tuhan sekarang? Ataukah saudara merasa hidup saudara biasa-biasa aja, gak pantas untuk melayani Tuhan? Ataukah saudara ngerasa hidup saudara ada di titik yang atas? Kayaknya sayang banget kalau waktu ini, talenta saya ini, kemampuan saya ini, saya pakai, saya persembahkan buat Tuhan. Ada lebih baik saya pakai buat semakin banyak cari duit, semakin banyak mengejar popularitas, semakin banyak meningkatkan banyak hal yang secara duniawi kita ukurnya. Saudara, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kita adalah orang-orang yang menyadari Tuhan baik? Dan sekarang dalam kebaikan Tuhan, Tuhan panggil kita untuk pelayanan dan saya mau pelayanan. Tidak peduli saya dari status sosial apa. Tidak peduli saya punya kemampuan rendah, biasa, lebih.
tidak peduli. Tapi saya mau pelayanan karena Tuhan baik. Adakah hati seperti itu dalam kehidupan saudara? Saudara, dalam kisah ini, secara spesifik dikatakan rombongan itu, perempuan-perempuan itu, melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, kenapa mereka melayani dengan kekayaan? Bukan karena Maria Magdalena kaya, bukan karena Susana orang kaya, bukan sekedar karena Yohana juga karena dia istri bendahara Herodes dia orang kaya. Bukan sekedar itu saudara. Karena apa mereka melayani dengan kekayaan? Karena cuman itu yang bisa mereka kerjakan. Di dalam kondisi di mana mereka bukan pria dan ada keterbatasan secara sosial, mereka nggak bisa lakukan banyak hal dan mereka hanya bisa mensupport dengan kekayaan, itu yang bisa mereka kerjakan dan karena itu mereka lakukan itu, saudara. Saudara, saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting buat kita sama-sama melihat. Apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka, dalam posisi mereka, apa yang bisa mereka lakukan, mereka persembahkan buat Tuhan. Apa yang bisa mereka kerjakan buat Tuhan. Sekalipun mereka nggak harus tampil di depan banyak orang, sekalipun harus di belakang layar, sekalipun harus terbatas cuma bisa dengan kekayaan, tapi mereka kemudian persembahkan itu, lakukan itu, berikan itu. Saudara, jangan anggap memberikan kekayaan sebagai sesuatu yang udah sangat wow, sangat besar, sangat luar biasa. Jangan anggap seperti itu, saudara. Saudara, saya percaya kalau bisa diberikan pilihan kepada mereka, saudara-saudara, maka mereka tentu juga mau terlibat dalam berbagai hal yang sifatnya di depan umum. Tapi mereka tidak punya kesempatan itu. Mereka tidak diizinkan untuk itu di zaman itu, saudara. Sehingga apa yang bisa mereka lakukan, mereka persembahkan, mereka kerjakan buat Tuhan. Saudara, kenapa saya bawa kita untuk merenungkan hal ini? Karena saya lihat begini, saudara. Dulu sebelum pandemi, kita orang yang aktif pelayanan. Kita tahu Tuhan baik. Kita kemudian persembahkan diri buat pelayanan. Di waktu pandemi, saudara, kita kehilangan masa pelayanan, bukan? Kita kehilangan bisa ada di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita kehilangan itu. Kita nggak bisa lagi kumpul bareng-bareng. Saudara mungkin dulu sebagai usher, saudara mungkin dulu sebagai singer, saudara dulu mungkin sebagai pemimpin pujian, saudara dulu yang mungkin hadir bersama-sama dalam persekutuan doa dan terlibat dalam pelayanan, atau mungkin dalam berbagai hal yang lain. Saudara, kita kehilangan momen itu pada waktu pandemi. Kita kepengen, kita nggak bisa. Ada juga di antara saudara yang karena pandemi, akhirnya saudara lagi yang terlibat. Saya tahu, saudara. Dan itu melelahkan, saya ngerti. Dan di antara saudara yang mungkin sudah terlibat dalam pelayanan selama pandemi 3 tahun terakhir, bahkan mungkin sampai pada saat ini, dan rasanya udah capek banget. Ya, ada orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan seperti itu, Tuhan izinkan dan Tuhan kuatkan mereka. Tapi sekarang, setelah semuanya bisa dikatakan hampir normal, di mana saudara sekarang berada? Apakah saudara kembali sebagai pelayan Tuhan? Apakah saudara kembali melihat gereja ini sebagai tempat di mana saudara menunjukkan ucapan syukur, menunjukkan kasih saudara kepada Kristus? Apakah saudara kemudian menemukan diri saudara menjadi pribadi seperti perempuan-perempuan ini? Yang tahu Tuhan baik, ngalamin kebaikan Tuhan, tahu Tuhan berikan sebuah posisi tertentu dan melakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui posisi itu, melalui situasi itu, melalui apa yang dipercayakan, talenta itu, aset itu, kemampuan itu. Di mana saudara sekarang? Apakah kita kembali menjadi penonton? Apakah kita kembali menjadi pengkritik bahkan? Apakah kita kemudian tutup mata terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah gereja ini? Di mana saudara sekarang? Saudara yang sudah kembali melayani Tuhan di gereja ini, puji nama Tuhan. Karena Tuhan masih berikan kesempatan itu buat kita pelayanan. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena kebaikan Tuhan. Tapi kalau hari ini, dari antara saudara yang sudah lolos dari pandemi, walaupun belum selesai total, saudara sudah melihat pertolongan Tuhan selama pandemi memelihara. Walaupun mungkin ada duka cita di dalamnya. Tapi kalau sampai hari ini
Tuhan terus menyatakan kebaikannya kepada saudara. Maka pertanyaannya, mengapa engkau masih berdiam diri dan tidak melayani Tuhan? Saudara, hari ini saya rindu sekali. Bagian firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita. Tuhan panggil kita jadi pelayan. Saya tahu pekerjaan pun bisa menjadi pelayanan. Di rumah pun bisa menjadi pelayanan. Tapi secara spesifik, saya mengajak kembali kepada saudara. Saya mengundang saudara kembali. Saya mengingatkan saudara kembali. Yang dulu sebelum pandemi saudara pelayan. Dan saudara izinkan, Tuhan izinkan saudara melewati pandemi sampai pada hari ini dengan kesehatan, kekuatan. Ayo pelayanan lagi. Ayo persembahkan apa yang bisa kita persembahkan. Agar melalui gereja ini, Injil Kerajaan Allah semakin diperluas. Nama Tuhan ditinggikan. Dan saudara bisa menjadi seorang murid yang menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bertumbuh dalam cinta kita kepada Tuhan lewat pelayanan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami kembali berdoa, memohon Tuhan menguatkan kami. Mungkin sudah sekian lama kami tidak terlibat pelayanan. Tuhan, tolong kami, untuk kami tidak mengeraskan hati, tapi mau terlibat lagi, mau ikut berbagian lagi di dalam pelayanan di gereja ini. Kami tidak mau menjadi penonton, apalagi tukang kritik. Ingatkan kami adalah anggota tubuh Kristus di GKA Sion ini. Sehingga kami boleh terus ya Tuhan, menunjukkan kasih kami kepada Tuhan lewat pelayanan yang bisa kami kerjakan di gereja ini. Berdoa juga Tuhan buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sekian lama sejak masa pandemi dimulai sampai pada hari ini terus setia melayani. Sekalipun jadwal mereka jadi penuh sekali, sekalipun mereka begitu lelah, sekalipun mereka begitu capek, sekalipun mereka bahkan sampai sakit ya Tuhan. Atau bahkan mereka menerima kritikan-kritikan yang melukai hati mereka. Tuhan, kami berdoa, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biar teman-teman kami yang sudah terlibat dalam pelayanan dan terus setia sampai sekarang, terus boleh mempersembahkan hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar mereka bertumbuh di dalam kekuatan dari Tuhan. Kami rindu Tuhan juga bangkitkan jemaat di gereja ini yang mau mempersembahkan talenta mereka. Mau mempersembahkan apa yang bisa dipersembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena rindu untuk diberkati secara duniawi. Tapi justru karena kesadaran Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Tuhan sudah terlalu baik buat kami. Itulah sebabnya kami mau mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Gerakan hati jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Besok kami akan sama-sama beribadah. Tuhan sertailah, Tuhan berkatilah. Di dalam ibadah yang kami sama-sama kerjakan di hadapan Tuhan, hati kami fokus kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang memainkan musik, yang menjadi pemimpin pujian, menjadi singer, yang mengoperasikan berbagai peralatan, hamba-Mu yang berkhotbah. Tuhan, kami berdoa, para penyambut tamu yang menjalankan persembahan, setiap orang yang terlibat di hari ibadah besok, hari Minggu besok, Tuhan kami berdoa, berkati mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka ya Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir, dan lewat pelayanan mereka, mereka memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan agar jemaat-Mu yang hadir juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lagi kasih Tuhan yang menguatkan, mengalami lagi Tuhan yang hidup dalam kehidupan mereka. Buka mata mereka melihat kehadiran Tuhan dalam ibadah hari Minggu besok. Kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk komisi remaja, untuk sekolah minggu yang juga bersama-sama hadir dalam ibadah besok. Tuhan berkatilah, sehingga melalui pengajaran para guru sekolah minggu, melalui ibadah remaja, kami rindu generasi-generasi muda ini ya Tuhan dibentuk dari awal untuk melihat kasih Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh di dalam pengajaran yang benar.
bertumbuh di dalam kasih Kristus yang mengubahkan hidup mereka. Berkati ya Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu. Berkati setiap para pembimbing remaja, pengajar di remaja. Kami rindu Tuhan juga sertai mereka dalam kreativitas mereka, di dalam hikmat mereka, di dalam relasi mereka dengan anak remaja dan anak sekolah minggu. Tuhan tolong, sehingga setiap guru sekolah minggu, setiap para pembimbing di remaja, mereka juga ya Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, mengubahkan hati anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Kami rindu Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh berdoa memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah segala peristiwa yang terjadi, di tengah-tengah segala masalah pergumulan. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin kami, agar mereka tetap setia mengerjakan apa yang baik bagi bangsa dan negara ini. Terus menunjukkan teladan dalam mempertahankan integritas dalam bidang hukum, dalam bidang politik, dalam ekonomi, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa ini. Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan berkati. Kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan, biar bangsa dan negara ini terus boleh melihat Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang terus menyertai dan memimpin dalam setiap pergumulan daripada bangsa ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat gereja kami, untuk semua agenda, untuk semua rencana program, secara khusus ya Tuhan, persiapan untuk Jumat Agung dan Paskah. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Berkati panitia yang terlibat di dalamnya. Berkati ya Tuhan supaya setiap orang yang terlibat dalam Jumat Agung dan Paskah ini boleh mempersiapkan hati dan pikiran mereka, mempersiapkan waktu mereka, mempersiapkan apa yang mereka bisa kerjakan di hadapan Tuhan, sehingga bisa dipakai untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga buat setiap kami, anak-anak Tuhan, agar kami juga boleh menyiapkan diri kami menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tolong kami menjalani waktu-waktu ini Tuhan, dengan hati yang tertuju pada Kristus yang telah mati di kayu salib, Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, sehingga waktu-waktu hari-hari yang kami jalani ini betul-betul menjadi hari di mana kami fokus lagi, diingatkan lagi bahwa hidup kami bukan untuk dunia ini, tapi hidup kami adalah bagi Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap kami yang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa buat setiap kami yang bergumul dalam masalah ekonomi. Kami percaya Engkau Tuhan yang membukakan jalan, Engkau Allah sumber berkat. Kami berdoa buat setiap kami yang punya pergumulan masalah keluarga. Kami percaya Engkau Allah sumber damai, Engkau yang mendamaikan kami. Kami membuka hati kami dalam setiap pergumulan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus yang berkuasa. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, dan bawa kami sekali lagi untuk melihat betapa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, persekutuan doa kita selesai sampai di sini. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.